Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ulang mulai ceramah oli lah tiba, alhamdulillah. Kau yang semangat pak. Sampai pagi nampak pak. Wah ya servis ibu. Kau para lu ibu pak. Nampaknya agak lombok sedikit. Ibu kamu suara lari ke dalam. Kau ibu apa nak pergi ke Solo, bela ke Solo, asajan balilado. Ibu apa nak takalok lah, sajan picing mata celik kambuh. Pak Camat membeli tomat dibeli ke Kota Bali. Salam pertama nampaknya ibu-ibu kurang semangat. Salam kedua rancak diulang kembali. Tak bu? Tak bu? Iyo lah kadang salam ketik tadi macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kare seketik termasuk tonggak menjawab tadi tengah. Pak lama kau di pasar mon ibu akal lewa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyyakum bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang kami sayangi, puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah karena sampai saat ini kita yang ada di sini maupun yang ada mendengar di rumah, mudah-mudahan terketuk jiwanya ke masjidnya Allah untuk rindu kepada Rasulullah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena sampai saat ini kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan sampai saat ini kita masih sanggup tadi solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam alias disolat jenazahkan. Kalau lah diopor di muka imam disolatkan atulah pai awak kama bapak desa Percacingan Kabupaten Liang Lahat Kecamatan Tanah Datar Ibu Kota Balikpapan pintu Bor alias Alamati. Kalau lapai kasinan Alamati itu. Tapi masih ada titipan Allah, alai dia kesempatan ya Tuhan supaya mencari abadan syakura, hamba yang tahu berterima kasih. Ikulah hamba yang tahu berterima kasih kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah dan berterima kasih kepada Rasulullah. Yang di rumah yang mendengar itu indah menghiraukan himbauan Allah dan tidak cinta pada Rasulullah. Karena tidak tahu betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah. Kalau tahu perjuangan dahsyatnya Rasulullah, menetes air mata awak buat. Nak kado ibu aku
dicalik ada pak-pak di siku dah. Dahsyatnya di zaman jahiliyah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, selawat beriring salam kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ketua pengurus musola surau kita, surau Lamu ya. Surau Saadah, Masjid Lamu, Surau Saadah. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus yang hadir hari ini, MTI. Yang kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, RW atau RT, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai dalam nagari, pemuda, pemudi, yang remaja, yang remaji, bapak-bapak, ibu yang duduk di sudut dan yang di tepi, yang tua, yang tak bergigi. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Tentangnya panjang ancak di kumpananya singkit. Kajian awak kini adalah tentang peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema yaitu hikmah memperingati kelahiran Rasulullah dan meneladani sifat-sifat terpuji beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dikatakan hikmah. Hikmah adalah kebaikan. Kebaikan yang tersimpan di dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak diperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak, tentulah anak-anak awakku, generasi awakku, termasuk kita yang di siku, indak tahu bahwa sifat-sifat nan Muhammad itu dipakai. Nan kata Muhammad itu adalah terpuji, sifatnya terpuji, akhlaknya terpuji. Kalau nak pernah anak awak diri kamu saji kamu solat, barale orang dipitalah raminyo alek sajak pagi alah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke nagari, membuka kain balipe, membangkit batang tarandam. Disuruh mengaji, nak kecek ustaz mengaji jin dua detejan, jin dua bawa jin dua panjut, jan jin jun. Dan anak jama di teknologi, jo TV, internet dan telekomunikasi, alah menguasai nonton film jin dan jin. Sehingga yang rami adalah generasi muda, tetapi generasi senja. Akibatnya apa? Ketika peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang banyak generasi senja. Yang baik lunggah, gigi tangga, itu yang datang. Yang datang yang kuli ala kandu amatu ala kabu salimu ala tabudu duduk ala maunju dak lama makan bubur sudah tu masuk. Ayat itu yang tiba. Generasi mudanya mana? Maka sifat Muhammad itu tidak tertancap kepada anak kita. Anak kita tidak ada dalam jiwanya, kulitnya hamparan Kaibatullah, tulangnya tiang Kaibatullah, ureknya kawek Kaibatullah, dirinya kamado kakak Batullah, hatinya menghadap Allah. Tidak ada. Kenapa? Contohnya gini, Bu Pak. Kalau indah bersatu, kepala rumah tangga, kepala rumah adik, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, indah karami masjid, Bu Pak. Terutama kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya ketika orang Maulid Nabi, inyo sibuk mencari pici, sibuk minum kopi, makanya anak awak dan sifat Muhammad itu indak tahu, indak bisanya amalkan. Wajar kebanyakan terjadi anak-anak kita tawuran sampai putih tangannya, kepalanya, hidungnya tumbang. Itu kenapa?
Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nan sifat Muhammad itu indah ada tertancap kana awak karena nak dakik ke masjid. Senternya masjid dan musola itu adalah sumbernya agama. Al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Kalau ada sifat Muhammad di dalam tubuhnya itu, maka dia hidupnya akan dibalut oleh Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Sabalan dibalikkan kapan limo, artinya dibalik dengan Islam itu. Kama kapainya tahu salah bana, tindak parang, tidak baca rik, kalau rajanya lupa. Oleh karena itu, hikmah dari memperingati kelahiran Rasulullah adalah supaya awak tahu dan mencontoh sifat-sifat Rasulullah bagi diri dan keluarga anak awak. Ibu bapak, makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan dengan beriman dengan hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Orang yang lah tahu dengan sejarah Nabi Muhammad, yang lah tahu sifat Muhammad, anak-anaknya dibawa, dimasukkan dalam hatinya perangai Muhammad itu, maka diri dia kemanapun dia pergi, hidup di rumah, hidup di rantau orang, dia akan hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Ibu bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, memperingati kelahiran Nabi untuk mencontoh dan meneladani sifat Rasulullah dari apa yang disampaikan para ulama mubalik kita. Kini ditanya sama Nabi Muhammad, nak tentu ibunya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad, nantilah sifat-sifat bagi Nabi Muhammad. Nak tahu, tetapi ditanya siapa artis yang terkenal kini, Inul Daratista, tak tahu gitu Pak. Nah, ini dikembalikan kita sebagai orang tua. Dan ini adalah upaya ibu-ibu, bapak-bapak, makanya yang PK Masaji yang kamu sholat ini kok orang-orang yang tahu dengan sifat dan perangai Nabi Muhammad. Anak-anaknya yang datang kamu sholat kok berarti orang tuanya mulai pernah kasur hukum. Wal fata bil fata minal fata bijadil akbar, tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda nyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah. Ibu bapak rahimakumullah. Jadi itu yang pertama, hikmah memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa disatukan hati awak. Keluarga yang sini dan keluarga yang situ bisa bersobok tahu awak. Yang tak pernah mencogok, yang tak pernah tahu di orang sini, orang situ bisa tahu awak. Bakumpuah di masjid atau di surau. Yang tak pernah dikenal di Benantu iko, di Sumando iko, dengan kegiatan itu umat Islam akan menjadi satu. Karena sejarah perjuangan yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu yang pertama kali adalah namanya Salahuddin Al-Ayyubi Pak. Di waktu perang salib, umat Islam menghadapi 3.000 lebih. Sementara pasukan Mas Islam 300 dulu. Makanya ketika itu mengeretek pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak mungkin awak sama je bunuh diri awak komah. Kami menghadapi 3.000 lebih anggota awak sekitar 300-an, tidak mungkin rasanya. Oleh karena itu, untuk mendapat
lapang semangat. Dan ketika itu dikumpulkan timur, utara, selatan, jemaah dari tanah Arab itu. Ceritakanlah perjuangan Rasulullah, pahit getirnya perjuangan Rasulullah sampai gigi Rasulullah tangga, sampai di saat Rasulullah meninggal. Dicari Tuhan saja donyo dengan memperingati kelahiran Rasulullah. Kue umat Islam ketika itu, dan ketika Allah berkumpul, umat Islam akhirnya mampu mengalahkan yang 3.000 tadi dengan bersatunya umat Islam. Jadi kalau umat Islam ku Pak bersatu, maka seperti sapu lidi tahu Pak. Sapu lidi itu kalau satu nak tangkap sarok. Tetapi kalau disatukan kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, disatukan sadonya ibarat sapu lidi, maka sampah kemungkaran akan terangkat. Karena satu saat umat Islam itu akan terpecah. Satatariku ummati salasati wa sab'ina kulluhum fiddar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan lebih dan akan masuk ke neraka semuanya, illa ahlus sunnah wal jamaah, kecuali ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Karena tidak akan tersesat umatku apabila berpegang teguh dengan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kalau kita lihat kini Pak, sembahyang saya banyak macam kini. Ada sembahyangnya mereka Pak, Allahu Akbar. Kali ada media tu Pak, adalah solatnya di sekolah, Allahu Akbar. Tiap satu rakaat, tiap satu HIA kelakuan solat, hanya pindahan saja dah ke muka. Ruku hanya pindah lah sikit lagi saja dah ke muka sampai ke ujung. Baik kau sepeda leh. Kemudian ada lagi bermacam-macam Islamnya campuran karena bingung dengan agama. Agama Yahudinya masuk dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Hanya buatlah tanda salib kanan kiri ke belakang. Solatnya seperti orang Islam pertama. Jadi kalau anak kita tidak dibekali dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia akan tersesat, tidak dikuatkan dengan pondasi ilmu agama. Karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu diisi otak anak kita, dengan keterampilan dengan isi tangan kita. Kalau tidak ada agama sebagai pengarah pada anak awak, maka ketika itu hancurlah generasi muda oleh gelombang syaitani, oleh internet telekomunikasi. Lihat di saat ini Allah perlihatkan kebesaran Allah. Allah jadikan banyak gempa. Allah hancurkan gunung yang menjulang. Allah muntahkan isi lautan. Allah longsorkan isi bumi. Karena umat Islam tidak menghargai panggilan Allah. Karena dalam surat An-Naba ayat 31 itu, innalil muttaqina mafaza. Banyak orang yang bertakwa itulah yang akan menang dan diberi surga oleh Allah. Nah, kata kemenangan itu untuk siapa? Orang yang memenuhi kata hayya 'alal falah. Apa kata hayya 'alal falah? Mari menuju kemenangan. Karena ruan Allah, kasihkanlah wahai hambaku, aku rindu kepada Aku. 5 waktu sehari semalam, langit yang kuberikan, napas yang kuberikan, waktu yang kuluangkan untukmu, cahaya matahari ku sinari setelah matahari tenggelam, ku terangkan dengan cahaya rembulan kehidupanmu, setelah cahaya rembulan ku tutup, ku hiasi langit dengan bintang. La tatarraku syai'un illa biiznillah. Tak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Itu nak tahu manusia Pak, bahwa yang mengeran tali angonya ke Allah ketika ada panggilan azan, sumabah yang pabla yang jauh tuli bisubuta, tidak kembali ke jalan Allah. Al
khawfu minal jalil. Takut dengan kebesaran Allah tu ndak ada lai rasa saganyo badan-badan sia yang dia pakai. Napa siapa yang ia berikan? Mobil, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4 kali 4. Siapa yang memberikan semuanya? Siapa yang mengizinkan angin bergerak? Namun kesadaran itu tidak tertancap dalam jiwa manusia karena hakikat kedekatan dengan Allah tidak ada. Makanya wajar Allah murka. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menggoncangkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Tidak tahu apa menang perbuatan manusia kodo. Ketika seruan azan berkumandang, kata kemenangan Allah seru untuk mendekat kepadanya. Lah Tuhan yang menyeru, yang memberikan angin yang menyeru, yang memberikan oksigen yang menyeru. Tapi nyocu ndak acu senyo, sakit tidak kata bumi. Lautan membutakan isinya, bumi menggoncangkan isinya. Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Indak tahu terima kasih. Iza lam tastahi pasna masyita, kata Rasulullah. Kalau tidak ada rasa malu dengan Allah, telinga yang kau pakai, mata yang kau pakai, badan yang kau pakai, satu saat akan kebalikan kepada Allah. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamahlah badan kau dilarikan. Anak ayam ada 9, mati ciek tinggal 8. Hancur badan kalau laba balik ke kapan. Tunggu penyesalan kalau tidak ada amalan. Penyesalan kau berakhirnya tibanya terakhir Pak. Kalau jarang ke masjid solat di belakang imam, maka ketika di depan imam orang zadang pulau menyolatkan awak. Ketika kita tidak peduli dengan orang lain, dengan kegiatan masjid, maka satu saat orang lain takkan peduli pulau dia awak. Wajar kadang-kadang orang merobek dengkapan, kemudian menyolatkan sedikit. Malah menyolatkan sanu tu mah. Nyo saya nak pernah ndaki masjid, nyo saya nak pernah peduli ke jemaah sakit orangnya mah maram saya dalam kamar sama berantunya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, masjid ini adalah senter kebersamaan manusia. Jadi dalam ibadah kau Pak, bukan hanya kepada Allah kita disuruh. Memang lillahi ta'ala. Kita mulai solat dengan lillahi ta'ala, buang sifat iri, sombong dan dengki. Allahu Akbar. Iri, sombong dan dengki, campaklah ke belakang. Kemudian tu baru Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang intisari ibadah doa iftitah itu. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu dan ketika itu kita akhiri dengan salam, artinya salam ke kanan, salam ke kiri. Ibadah yang diwariskan oleh Rasulullah sebagai bentuk abdan syakura itu ada mengandung makna sosial di dalamnya. Artinya malenggong wak tetangga kanan, malenggong wak tetangga kiri. Paduli wak caliak tetangga kanan, caliak tetangga kiri. Caliak masjid wak di kanan, caliak masjid wak di kiri. Dengan adanya kegiatan Maulid Nabi, tak caliak wak masjid wak makaran patah, ma bela lampu nan tangga. Itu wujud awak mempedulikan ibadah, tempat ibadah jalan Allah. Kalau orang peduli dengan masjidnya Allah, suatu saat ketika dia menghadapi kematian, Allah akan peduli pula dengan dia. Karena kalau tidak peduli dengan urusan Allah, maka di satu saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan susah pula menghadapi kematian. Kenapa? Karena unsur cahaya Allah je Muhammad itu tidak ada di dalam dirinya. Al-Baqarah ayat 17. Mathalum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adu asma haula zahaballahu binurhim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurhim, Allah pergikan mereka dengan cahaya. Kalau hati orang yang percaya menghadap Allah suatu saat menghadapi kematian, maka tanamkan sifat-sifat untuk taat kepada Allah. Kalau ingin bercahaya hati wajah rembulan jam matahari menghadapi kematian, mahaulah, maka sinari di sekitar diri kita dengan cahaya Allah, cahaya Muhammad. Artinya pakailah perintah Allah, taati perintah Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad mengajarkan hubungan kita sesama manusia. Kalau ada yang Muhammad sifat terpuji dalam diri awak, siddiq,
jujur, amanah, dipercaya, tabligh menyampaikan, patona, cerdas, maka kalau tak tancap sifat penyabar dalam diri awak, maka Allah pergikan kita dengan cahaya kita. Zahaballahu binurihim. Itu cahaya solat, cahaya ibadah, itu ada dalam surat Al-Baqarah 17 itu, Bu, Pak. Oleh karena itu, ada orang tu meninggal dengan senyum bak candu bulan jo matahari. Itu sifat Allah, sifat Muhammad nanyo terapan dalam kehidupan. Ada orang ku mata tak belalang, lidah tak julang, ciri tak kakangnya tak kakang. Lah dibisian oleh orang, la ilaha illallah. Alah 3 hari, lah 7 minggu, lah panik lo orang mencalik, lah uban lo belum mati orang mencalik. Ah, lunyo berangkek lah mandian lah 7 masjid gua. Lunyo berangkek lah panik lo mencalik aja. Ah, indah jo meninggal do. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ala dibisian orang. Ketika tu mata terbalang, lidah terjulang, cirik tagang. Dibisian orang la ilaha illallah je tetapnya mau itu. Bahkan cari-cari nyoco. Ampe kali ampe onde-onde lah nyoco guys. Lah, jadi apa yang kita tanam, kebiasaan meninggalnya seseorang itu, maka itu akan diperlihatkan oleh Allah. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Jikalau kamu berbuat jelek, Allah lihatkan pula kejelekan itu. Maka kalau awak berbuat elok, maka eloknya meninggal awak, bantu wajah awak seperti orang tersenyum. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang keempat, hikmah memperingati kelahiran Rasulullah itu adalah agar kita umat Islam selalu menunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Aku wujud awak cinta. Kalau awak lang sayang anak, awak rayuan lang tahun anak. Kalau awak sayang ke Rasulullah mendapat syafaatnya, maka cintailah Rasulullah. Kalau awak pergi ke masjid, itu awak bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian untuk ke masjid bagi hamba yang sering pergi memperingati hari kebesaran Nabi Muhammad itu, dia akan dapat amal ibadah yang berlipat ganda dan dapat syafaat dari Rasulullah. Kenapa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal sebesar biji zarah, maka terhitung sebagai kebaikan. Dan siapa yang berbuat buruk sebesar biji zarah, maka terhitung sebagai keburukan pula. Jadi ketika ibu bapak melangkah dari rumah ke masjid dengan niat lillahi ta'ala, ibu-ibu bapak-bapak udah terhitung pahalanya. Dan ketika datang ustaz memberikan pencerahan, membaca sholawat, ibu-ibu bapak-bapak terhitung akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Jadi siapa yang memperingati kelahiran Rasulullah, itu akan ditunggu oleh Rasulullah mendapat syafaat nanti. Kemudian yang kelima, yang terakhir, untuk apa kita memperingati kelahiran Rasulullah adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak peringati kelahiran Rasulullah, awak akan bertakwa kepada Allah, karena dengan itu kita mendengarkan bermacam kebaikan yang disampaikan pada mubalik dan para ulama kita. Jadi hikmah dari sejarah kelahiran Rasulullah, bagaimana kelahiran Rasulullah ketika itu? Rasulullah sebelum lahir, ibu-ibu bapak di tanah Arab tuh, ibu-ibu perlu ketahui betapa dahsyat dan kejamnya sebelum lahir Rasulullah. Zaman dikenal ketika itu adalah zaman jahiliyah. Nah, zaman sebelum lahirnya Rasulullah disebut zaman jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Adalah bodoh alias enggak. Kejamnya zaman jahiliyah, kalau ibu-ibu bapak-bapak tahu, dahsyatnya ketika itu wanita, bayi wanita enggak tadanga, Bu Pak. Kalau kini kan kalau bayi padusi tadanga tadanga ibu-ibu lahir ke dunia kan. Kalau di zaman Arab, dasarnya zaman jahiliyah, nyaris tidak terdengar suara wanita. Kenapa? Wanita yang lahir di golongan orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, yang hidup sederhana, wanita itu dikubur hidup-hidup, Pak. Dikubur hidup. Allah mancila mata mancali matahari, Allah dikubur hidup-hidup.
Bagi lagi tu bu. Kalau dikubur saya ibu kau tarui. Ada sebuah apa di ibu cantik kau dah. Nah, kenapa dikubur hidup? Karena ketika itu berlaku hukum rimba. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Dan ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, kenapa wanita dikubur hidup? Itu dikarenakan kalau nampak di orang Arab padusi ke bapak yang kaya anaknya nampak disi alai selamat. Kalau yang sederhana dan malarai ibunya bapak mati marasai karena perkosa tanpa ada pernikahan di tanah Arab itu. 6 tahun dulu mau padusi ko ala perkosa dicara bergantian. Makanya kalau lahir padusi ketika itu badan tuang atau cameh seorang ibu melahirkan anak wanita terancam jiwanya terasa itu. Tasiro darahnya. Kenapa? Karena ganasnya ketika itu padusi daripada diperkosa dan digilirkan oleh orang Arab ketika itu, maka dikuburlah anaknya ketika itu, Pak. Itu dasarnya tanah Arab dulu. Makanya Rasulullah ketika itu tidak menekankan wanita untuk pergi ke masjid. Karena tak cilak saja aurat wanita ko sekitar saya dikajari laki-laki. Bak cale anjing anjing mengajak kucing. Itu. Itulah ibaratnya Bu Pak. Oleh karena itu kejadian yang dilarang wanita ke masjid itu adalah di zaman jahiliyah. Kalau umpama telah berdirinya Masjid Kuba, wanita telah dibolehkan untuk sholat di masjid. Kan ada pendapat Bu Pak, padusi ko di rumah lah lebih rancak sembahyang ibadah. Itu adalah sejarahnya karena ketika tanah Arab dulu di zaman Rasulullah itu sebelum Rasulullah Islam berkembang berdakwah secara terang-terangan, posisi wanita di tanah Arab itu tidak aman, makanya lebih baik di rumah. Itu ya Bu Pak. Kemudian dasarnya kejahatan di tanah Arab ketika itu ada ingin memasak daging kambing atau daging domba. Kadaga ingin memasak daging domba Bu Pak, dikarya idongnya sana hidup. Pak panjang idongnya, lama idongnya. Mama make kambing domba tu Pak. Kadaga ingin goreng talingonya disai pula talingoy ko. Kadaga ingin kakinya disai lah kakinya. Allah, jadi mama make kambing atau domba tu. Kadaga ingin jantungnya, ingin sai lah jantungnya tu Bu Pak. Dari paruhnya tu ah. Yang balai dia kecilnya tu ah. Tak pakai Bu Pak. Akhirnya apa? Sebelum mati menahan sakit binatang tu ketika itu Bu Pak meronta-ronta. Dasar jahatnya di zaman Abu Lahab, Abu Jahal, Abu sekalian Abu termasuk Abu Gosok wah. Sawana jahat. Itu kekejaman orang Arab. Binatang saja merasakan kesakitan orang Arab ketika itu. Sehingga ketemulah makhluk-makhluk yang bernama binatang tu ala banyak jadi sungai bolong dan paru hilang dan jantung hilang dan telinga hilang dan kaki hilang ala balangau saya mati surang selai. Tak ada penyembelihan secara Islam. Jadi Islam itu menyelamatkan aslama yuslimu islaman. Lahir Nabi Muhammad itu baru selamat dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, patung yang disembah oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy, ketika itu hancur. Cerita aja ya. Hancur meledak. Api yang ratusan tahun yang disembah oleh kaum Majusi padam seketika. Hujan yang lebat, yang sangat lebat, tiba angin kencang, berhenti ketika itu. Datanglah cahaya ketika itu di malam hari ke rumah yang namanya Nabi Muhammad dicalik di Abu Jahal Abu Lahab. Apa cahaya itu doh?
Sebelum waktu kelahir Nabi Muhammad, Ka'batullah itu akan diserang oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Oleh siapa? Tentara bergajah dipimpin oleh orang yang mencurkan Ka'bah, Abraha. Lah, makanya ketika diserang Ka'bah ketika itu, datanglah Toiron Ababil Tarmihim bihijaratin min sijil. Turunlah surat Al-Fil, gajah-gajah dan gajah itu dilempar mereka, waja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Begitu Allah muliakan kelahiran Nabi. Dan di malam ketika itu datang angin yang kencang, kemudian petir yang dahsyat. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, berhenti sedonya. Api yang disembah oleh kaum Majusi padam seketika, ratusan tahun tidak pernah mati-mati, Pak. Api itu untuk disembah. Bayangkan bodohnya orang jahiliyah, apinya sembah je, gajahnya mati, nya sembah je. Kemudian patungnya sembah. Nan bahayanya patung kau sebenarnya sembah ketika merayakan ulang tahun anaknya, nyebek patung kau buka pada kue, nya sama-sama sudah tu nya makan tuannya patung itu. Nya makan Tuhannya, jadi ciri Tuhan lain. Kemudian ketika itu lahirlah Nabi Muhammad. Makanya berselawat Allah dan para malaikat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, mengucapkan selamat sejahtera untuk Rasulullah. Nabi Muhammad, malaikat berselawat. Adalah ngeceng berselawat ke bid'ah, guys. Sedangkan Allah dan malaikat berselawat untuk Rasulullah. Nah, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuh Pak, beliau disambut dengan oleh orang-orang yang beliau cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, yang sedihnya Rasulullah, beliau lahir ke dunia ketika di dalam kandungan Rasulullah ala meninggal baknya, ala yatimnya. Kemudian lahir ke dunia, lahir ke dunia ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah ke Pak, umur 6 tahun Rasulullah ala meninggal ibunya, ala yatim piatuhnya Pak, ala yatim piatuh dia. Nah, Rasulullah ketika itu adalah alam pandai membaca lah. Turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Suruh dibaca Tuhan, lama membaca lo atau pandai. Artinya yang diajarkan Rasulullah, kalau ingin pintar banyak awak membaca tu baru awak pandai. Itulah asbabun nuzul surat Al-Alaq itu. Makanya Rasulullah kalau umpama langsung pandainya membaca, Pak, dikatuan Al-Qur'an buatan Rasulullah oleh orang-orang kafir. Jadi ibu, bapak-bapak, itulah yang diangkat oleh harkat akhlak yang seperti itu. 3,5 tahun Rasulullah memperbaiki tauhid manusia dulu. 3,5 tahun memperbaiki ilmu pengetahuan. 3,5 tahun memperbaiki akhlak manusia, agama manusia ketika itu. Nah, barulah monya Rasulullah dulu menanggung berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang menyembah Allah, kadangnya langsung hilang kepalanya. Kalau kini awak menyembah Tuhan, dah hilang kepala dia, Pak. Dan ada hilang kepala, nak. Cuma perasaan hilangnya. Kepala hilang, cuma perasaan hilang. Perasaan dan kurang ke Tuhan. Jadi orang nak sembahyang, nak ibadah, itu dah punya perasaan loh. Baru mau ditunggu, Pak. Karena yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, titipan talingo hidung mulut kau besok. Kenapa? Karena kata Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut mereka dikunci, yang bicara tangan dan kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan akan bicara satu saat itu. Nah, jadi anan wa tanam, tidak pernah sembahyang, tidak pernah ibadah, kapal orang mengecek bisu, Pak. Makanya ketika itu Allah sangat murka ketika manusia yang tidak tahu terima kasih.
Ketika diajak hayalal falah menuju kemenangan, generasi muda pacaran, main HP, internet dan telekomunikasi, makanya istana dan hotel dihancurkan oleh Allah. Mengutuk sekalian bumi ku Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dan jadi di saat Rasulullah menghadapi kehidupan, beliau memakai sifat as-siddiq, jujur. Ayah beliau pakai kejujuran ditanamkan kepada diri beliau oleh Allah Subhanahu, oleh ibu beliau. Dan kejujuran ini yang beliau terapkan dalam kehidupan. Kalau mengalir Pak, kalau buruk kecanya buruk, kalau rancak kecanya rancak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sehingganya perdagangan Rasulullah ketika beliau berdagang, makanya laku ketika itu. Karena dengan kejujuran beliau. Jadi Rasulullah itu kapan lahirnya? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Bila lahirnya Nabi Muhammad, nak? Nabi Muhammad kapan lahir? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. 6 tahun beliau telah ditinggalkan oleh ibu beliau. Bapak beliau bernama Abdullah. Siapa nama bapak Nabi Muhammad, nak? Abdullah. Ibu beliau bernama Siti Aminah. Arti Abdullah adalah hamba Allah. Arti Aminah adalah yang dipercaya. Jadi Rasulullah, Nabi Muhammad, kata orang yang terpuji itu adalah dititipkan kepada Abdullah dan dipercayakan kepada Aminah dilahirkannya. Itu hakikatnya, Bu Pak. Lah, dan Rasulullah itu semasa beliau hidup, beliau mandiri, mandi sendiri. Bahkan beliau mengembala kambing ketika yatim piatu, Bu Pak. Mandirinya. Hidup tanpa ayah, hidup tanpa mama. Kalau anak kini hidup bapa mama, hidup bapa papa, dapat HP, internet, alaman game, main selfie segala jolai. Memang Rasulullah dilatih untuk hidup mandiri. Semasa Rasulullah kalau berdagang mengalir bahasa mu Siti Khadijah, Bu Pak. Kalau baju ko dari sutra, yo maha. Kalau ikut banyak kurang rancak, ayo sekitar boleh murah. Kalau buruhnya kecil buruh, rancak kecil rancak. Kalau awak berdagang kejujuran itu nak do. Kalau buruh dikecil rancak, rancak kecil rancak, dak rancak. Dikecilan tindak lebih baik ibu-ibu bapak. Jadi ibu-ibu bapak-bapak itulah Rasulullah itu, Bu Pak. Kalau berdagang kadang-kadang dekat rambutan detek rancak-rancak detek kok rancak Pak. Manalah busuk tadi bawa ditungki dah saya kira banyak busuk pada rancaknya. Kemudian beliau itu amanah. Sifat beliau itu dipercaya, Bu Pak. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok percaya kepada beliau. Kemudian beliau tablik menyampaikan kebaikan. Beliau rela tali napasnya kadang-kadang dikorbankan untuk umat Islam, Bu Pak. Kenapa? Di negeri Taif ketika menegakkan Islam, panji Islam, gigi beliau sampai ompong, Bu Pak, kena lempar. Tetapi beliau yakin dengan surat Al-Anfal ayat 17, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Maka sekali-kali kalau kita menyampaikan kebenaran itu, bukan mereka yang melempar, bukan mereka yang membunuh, tapi Allah lah yang akan membunuh. Bukan mereka yang melempar, tetapi Allah lah yang akan melempar. Itu prinsip beliau, Bu Pak. Nah, kemudian beliau cerdas. Cerdas beliau itu beliau menggali ilmu pengetahuan. Beliau tak pernah mengenal lelah. Itu kelebihannya beliau, membaca dan membaca. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kesabaran beliau tidak pemarah. Ibu-ibu, bapak-bapak, rasa pareso ada dalam jiwanya. Contohnya saja kesabaran beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengan kejujuran beliau berdagang, dagang beliau banyak laku, banyak iriah jodangki orang tanya, Bu Pak.
dengan iri dan dengki orang, sehingganya orang kafir dan salah satu orang kafir ketika itu lewat di muka rumah merasai Rasulullah kena ludahin, tersenyum. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kena ludan, malayang terumpah kata kepala orang. Kalau Rasulullah tetapnya senyum neludan, awak kena pacaruan saya, aku kena pek dia angca. Melayang lah dia kalau atau kapak ke. Sedangkan gara-gara uang mengaji saya nak wah diminta di ustaz berganti je lah dia kalau. Dah jalan nak ada piti saya gini. Ni pasal-pasal nak ada mengaji pulang. Dan sabui kan nak tu kecilnya kan. Lah sabi anak tu dah ada piti gini dah. Sabi anak awaknya minta saya di ustaz uang ngaji je. Hanya lalas saja lah dia kalau je kapak ke. Lewat dah itu psikopat. Mudah-mudahan tak dah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Allah 2 kali Nabi Muhammad kena ludan hanya senyum je. Yang ketiga kali kesabaran Rasulullah ke bahabu pak. Kalau awak dah 3 kali diludan, pasti awak cari malam orang tu, awak bunuh orang tu. Awak kaduan ke pak polisi atau seorang apapun. Nah, Rasulullah tak inya bawa apa buah-buahan sehingganya orang kafir Quraisy itu nyepaluk manangi malulong saja dijadinya bu pak, malulong saja jadinya. Onde ya Rasulullah, alabara banyaknya orang kasih ke Rasulullah, ndak ada orang mencari ambodo. Engkau wahai Rasulullah, ala langganan ambo ludai. Tetapi engkau yang pertama membuat buah-buahan yang mencari ambo. Sungguh agama yang engkau bawa tu ya Rasulullah, agama yang santun. Langsung orang tu yaitu masuk Islam. Jadi Rasulullah itu bukan karena ilmunya orang masuk Islam, tetapi wa huwa yatakhallaqu bi akhlaqil karimah. Beliau berakhlak dengan akhlak yang karimah. Jadi kalau orang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang ke masjid, Bu Pak. Pamu ada di masjid, rajin di masjid, ajan awak kasar-kasar, jangan terlalak-lalak cek matonya. Ajaklah dengan santun dan dengan lembah lembut. Buatlah saudara kita beta untuk ke masjid. Karena adalah penyakit itu. Karena mulutnya Bu Pak, ada malas mayang kasuruh ke masjid lamu tu mah, si anu tu mulutnya babiso cek kan. Nak nyaman dan biarlah dan makan masjid lain. Jangan kita seperti itu Bu Pak. Jadikan center masjid dan musola itu adalah tempat al-jama'atu minar rahmah al-firqatu minar azab. Jadi beliau menyampaikan kebaikan. Yang beliau pakai adalah prinsip surat Al-As ketika baliu, bersifat baliu itu menyampaikan watawa wal as demi masa innal insana lafi hus, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Watawasaw bil haq, menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Jadi sifat yang dipakai Rasulullah kok menasihati di zaman kafir dulu tuh, tangga giginya Bu Pak, ini tetap cuma menegakkan panji Islam. Jadi bagi Pak pengurus, bagi jemaah kita, jangan sampai patah hati maram yang masjid kau manja orang kepada kebaikan. Lah dicacinya dia ino dia orang, biarlah. Yang penting awak menyampaikan kebaikan. Allah itu akan menolong hamba-hamba menolong agama Allah. Dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah surat Muhammad tu. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan keyakinanmu. Jadi bapak pengurus jangan patah hati malam masjid. Olah langang jemaah, malih awak mapua masjid. Maka jadi pengurus lah awak mah. Kecen awak kami tim masjid dia jemaah, atau awak tambah di pengurus lo awak, kadang-kadang awak tak ada untung dek wak doh. Memang jadi pengurus masjid itu, mengajak orang kebaikan itu, dan ada buruknya dipandang orang Bu Pak. Tetapi ketahuilah, orang yang memakmurkan masjid itu termasuk orang yang diberi pertolongan oleh Allah, orang yang terlindung dari naungan api neraka besok, dapat naungan surganya Allah. Jadi orang-orang yang perjuangkan masjid ke Bu Pak, itulah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Karena janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7,
Jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi bersabar banyak untuk meramikan agama Allah. Tapi kalau meramikan organ, Pak, indah mana gigi tu, rami sampai organ tu Pak. Tapi kalau merami masjid, yo bare ujian bagi Allah. Sesungguhnya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artamu jo awak jadi profesor. Kalau awak jadi profesor, ujian awak semakin baik sebelum jadi profesor. Boleh tu pula jadi pengurus masjid. Pengurus masjid kamu Pak, gajinya SK-nya dari langit Bapak. Garim awak Bapak, SK-nya dari langit itu. Dan gajinya dari Allah Subhanahu wa taala. In asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikanmu. Wa in asatum falaha, dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah akan berikan keburukan kepada kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Oleh karena itu fenomena yang kita hadapi sekarang sangatlah sulit. Payah menghadapi generasi muda. Kenapa? Itulah digambarkan di Tuhan dalam surat Al-As. Karena kata surat Al-As itu, orang yang beruntung itu di samping beriman dan beramal saleh, orang yang menasihati dalam keadaan benar. Ada kata ujungnya sabar Pak Pengurus. Watawasau bisabr, nasihati dalam keadaan sabar. Artinya Tuhan lah tahu tantangan zaman itu dulu, bahwa semakin berkembang zaman, berkembang HP, internet dan teknologi. Itu barek dah Bapak. Kadang anak kan disuruh lah semayang, bahkan disuruh mengecewa di nangan dah. Nah ya, wah seru main game lain deh. Kadang yang sepi-sepi ni muka. Dan bahayanya Bapak, tantangannya Bapak, orang tuanya meninggal, kakeknya meninggalnya asyik saya main game. Asyik aja main game Bapak. Nak tahu je orang, nak tahu je kemalangan. Banyak itu kejadiannya Bapak. Nah, dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad kok dapat awak iri anak-anak awak untuk meramikan masjid besok. Fungsikan kepala rumah tangga. Tanamkan sifat Muhammad kepada anak awak. Seperti yang ditanamkan kepada, yaitu oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Mata buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nak sesudah mati? Yang ditanamkan mata kuluna min ba'di. Apa yang kau makan nak sesudah aku mati? Yang ditanamkan itu. Sebab kalau awak tanamkan jiwa harta kepada anak-anak awak, nak ditanamkan sifat Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka suatu saat anak awak nak peduli dengan awak waktu awak meninggal Bapak. Ibati awak Bapak. Ketika awak tak pernah mengarahkan dengan ibu agama, ketika mencabikkan kapan, ketika awak meninggal, ketika ayah ditimpakan ke badan awak, ketika awak meninggal, sakitnya bukan alang kepalang. Ketika itu Bapak, mata kelupas oleh air itu rasanya bagaikan air mendidih. Dimasak dengan api kompor gas tu Bapak, ditimpan kawak. Tak pakai mai itu kesakitan. Awak berharap, mana anak-anakku yang soleh? Mana anak-anakku yang taat, yang kudidik, yang kubesarkan? Yang Allah salusin, lulusin, tak ada yang menakik. Kiranya orang lain juga nak mengusuk nama mandian awak. Sakit bukan alang kepalang. Kenapa? Karena semasa di dunia awak tak peduli kepada anak awak. Kalau awak tak peduli kepada anak awak, maka ketika awak meninggal, anak awak tak peduli kepada awak. Kalau awak tak peduli dengan untuk anak awak dengan nilai-nilai agama, maka agama lari dalam tubuh anak awak, maka awak meninggal pula dengan tidak dilayani dengan nilai agama oleh anak-anak awak. Makanya ibu-ibu bapak, ada kegiatan hari besar, kegiatan apapun, supaya anak awak jangan tawuran, supaya anak awak jangan main HP, main internet ketika awak meninggal. Lahirkanlah anak-anak yang bersifat Muhammad di dalam kehidupan. Anti Muhammad terpuji, terpuji. Lahirkan anak yang taat, yang jujur, yang dipercaya, tabligh menyampaikan fatwa cerdas, yang menjadi anak yang bertuhan kepada Allah, nak bertuhan kepada HP, nak bertuhan kepada internet. Sehingga awak nak dimandikan dengan internet di HP besok, tetapi dimandikan dan diselimuti dengan Allah, dengan Muhammad. Sehingga awak menghadap kepada Allah dengan senyuman. Kalau awak memandikan anak semasa di dunia dengan nilai agama, dengan nilai ilmu, dengan nilai Muhammad, maka ketika awak meninggal Bapak,
Senang awak rasa dimandikan oleh anak awak. Alhamdulillah le nak sio-sio doa anak awak surang. Tapi nya paduli kepada awak bupa. Senang hati awak. Tak rasa air sagar. Langsung ketika diantarkan ke Liang Lahat, ke desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Allah diantan ke situ Pak. Roh awak kau senang mencari anak ni ialah diringan. Di doa awak. Kemudian diadakan Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ya Allah, lapangkanlah kubur orang tuaku. Ketika melangkah masa orang tujuh langkah dari kuburan, doa anak awak tadi tinggal langsung ketika itu. Yang kalam menjadi terang, yang sampik menjadi lapang, yang angin menjadi sajuk. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ya Allah. Iko adalah wesel dari anak engkau yang soleh. Maka ketika itu terasa angin segar bagi awak, terasa koneki piase awak Pak. Yuk senang pakiriman doa anak yang saleh. Makanya ketika kita meninggal, tak akan putus amalan seseorang kecuali 3 perkara: doa anak saleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah. Maka itu Bapak, untuk membentuk generasi Islam itu, maka hakikatnya mari kita rayakan peringatan kelahiran Rasulullah dan kita terapkan sifat-sifat Nabi Muhammad, penyabar dan santun, bersifat jujur, amanah, tabligh, patanah. Jadi apa kesimpulannya Bapak? Untuk apa kita memperingati kelahiran Rasul? Yang pertama adalah untuk menunjukkan supaya kita memakai sifat-sifat dan perilaku baik dari sifat Rasulullah. Sifat beliau penyabar, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, patanah, cerdas. Al-amanah, dipercaya, siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan, patanah, cerdas. Kemudian yang kedua untuk apa? Agar kita selalu bersatu Pak. Jangan baca bala, jangan iri dan nangki sombong awak. Yang ketiga untuk apa? Untuk kita ta'arufu, untuk kita saling kenal satu dengan yang lain. Eko menantu ambo, kau mentua ambo, eko tetangga baru supaya itu. Yang keempat untuk apa? Adalah untuk tacalik jua surau ko mati karnan kumua nampatik diganti makaran masjid nampatik patah. Yang keempat adalah supaya menjadi ladang amal bagi kita ke masjid. Yang terakhir, yang kelima, untuk apa? Untuk mengingat kembali sejarah Rasulullah. Kemudian agar kita timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jadi hikmahnya itu untuk memperingati kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat, mari kita contoh sifat-sifat Rasulullah, hiduplah bertongkat budi, mati bertongkat amal. Jadi ada peringatan kelahiran Nabi, mari kita ajak anak-anak kita, generasi muda kita untuk menjadi generasi Islam, pewaris para ulama kita dan para nabi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, mari dari pembelajaran tadi, mari kita tanamkan sifat Muhammad kepada anak-anak kita agar mereka selalu bertauhid kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itu saja pengajian yang akan disampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk bersatu kembali menjadi umat Islam yang kuat, membentuk generasi kita menjadi generasi yang kuat untuk kembali ke surau, ke masjid, meramaikan masjid Allah hendaknya. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak di sini mendapat syafaat dari Rasulullah dan kita bertemu di surganya Allah nantinya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan ibu-ibu. Dimaafkan bapak-bapak. Terima kasih banyak. Alif jonun tando rapa, azab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, karena Allah telah bilang kamu tidak diciptakan malaikat dalam rangka untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi manusia sekarang banyak yang tertipu, tidak tahu dia fitrahnya hanya untuk makan, tidur, untuk bersenang-senang. Padahal fitrah kita ini adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat.
Marilah kita minta kepada jemaah pergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah sedikit ini buat kita untuk kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu yang hadir di sini dapat pencerahan dari pemohon dari guru kita. Nantinya mudah-mudahan dapat ilmu dan membuat semangat buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Soal beribadah ini bukan hanya sekadar sholat, tapi nanti kita punya program. Insyaallah kalau pengurus mendukung cita-cita saya ingin mendirikan di musola saya ini adanya Baitul Mal. Karena Baitul Mal ini adalah salah satunya untuk membuat umat Islam ini menjadi aktif dan proaktif. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dukungan dari jemaah dan jadi perhatian kita semua. Dan dalam kesempatan kami terima kasih kepada jemaah sekali lagi datang hadir. Mudah-mudahan pulang membawa ilmu, karena ilmu ini harus dijemput. Hidayah tidak akan datang apabila kita tidak jemput. Hidayah tidak akan datang ke rumah kita kalau kita tidak berusaha untuk meletakkan kaki dan mengayunkan tangan kita ke masyarakat ini. Itulah yang sampai dari mewakili jemaah, mewakili pengurus atas apa yang saya sampaikan. Banyak yang sedikitnya mohon maaf. Assalamualaikum.